أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baril khalaqi asma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibillahil alamin. Alladhi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum ya karim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah. Kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan di ujung Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan bicarakan sebuah materi yang mungkin dianggap misteri, yaitu kematian. Kematian sebuah misteri, sesuatu yang mungkin dipertanyakan. Bahkan orang kadang ingin merenung atau berpikir, bagaimana sih kematian itu? Rasanya seperti apa? Itu. Nah, untuk membicarakan tentang kematian ini, emang sebenarnya berat, itu. Karena sesuatu yang kita pun kadang ingin menghindari, itu. Terus terang mungkin kebanyakan kaum muslim ingin menghindari kematian itu. Masih ingin hidup lama. Karena belum tahu. Sebagian bagi orang-orang soleh, kematian itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu. Mengharapkan kematian itu cepat datang. Nah, kalau kita kadang ingin mengundur, ingin menunda kematian itu. Jadi berat kita membahas kematian ini, baik secara medis, filosofis, itu. Nah, berbagai macam bidang kita mungkin akan bicarakan itu. Kematian tuh, bagaimana sih pandangan orang-orang tentang kematian, Pandangan Islam itu bagaimana? Islam melihat bahwasanya kematian itu secara umum, pandangan Islam secara umum bahwasanya kematian itu adalah sebuah transisi, sebuah perpindahan dari satu alam menuju alam yang lain, dari alam dunia menjadi alam akhirat, alam sementara menuju alam keabadian. Dan yang kedua, kematian adalah bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu justru awal dari kehidupan yang lebih abadi. Al-Quran sudah menetapkan bahwa kematian itu harga mati, sesuatu yang pasti, qat'i, itu. Dalam sebuah ayat katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia,
akan merasakan kematian itu. Summa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah merasakan kematian itu, kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Ini sudah keyakinan, keputusan ya kan itu. Dan di antara usuluddin, keyakinan kita akan harinya adanya hari akhir, hari kiamat. Itu sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Pemirsa rahimakumullah, ya kan? Kita ingin tahu keyakinan dari berbagai sudut pandang, ya kan? Itu keyakinan tentang kematian kita, ya kan? Tentang kematian secara umum, ya kan itu. Secara medis itu seperti apa? Secara filosofis itu seperti apa? Ya, itu. Nah, secara medis kematian itu adalah dikaitkan dengan fisik seorang, dengan tubuh seorang, yaitu dengan berhentinya fungsi otak atau berhentinya detak jantung, ya kan? Maka ini menandakan bahwasanya seorang itu mengalami kematian. Nah, ini secara medis, ya kan itu. Secara fisik, orang tidak bisa bergerak lagi. Kok detak jantungnya sudah berhenti? Kalau fungsi otaknya sudah tidak berjalan lagi, sudah rusak. Ini secara medis, ya kan? Nah, ini secara agamis atau filosofis yang sudah kita sebutkan tadi, ya kan itu. Para filosof Yunani, Socrates ataupun yang lainnya, ya kan, juga mengatakan bahwasanya kematian itu adalah transisi. Sekali lagi sebuah transisi perpindahan saja dari satu alam menuju alam yang lain, menuju pada kehidupan yang lebih baik katanya. Sebab itu, ya kan, proses kematian ini perlu kita sadari, ya kan itu. Kematian akan memberikan makna pada kita tentang kehidupan yang sebenarnya. Pemirsa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan akan kematian itu sekali lagi sesuatu yang paten, sudah pasti, tidak bisa ditawar lagi. Dan kematian ini pun melibatkan beberapa tahapan. Orang mau meninggal, kadang ada tahapan dulu, ya kan? Di antaranya adalah sakaratul maut, ya kan? Allah berfirman, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dulu pernah kamu takutkan, pernah kau hindari. Ini sakaratul maut. Seseorang ketika mendengar kematian inginnya lepas artinya tidak mau membicarakan lagi, lepas dari pembicaraan itu, ingin menjauh, ingin menghindar, masih ingin bersenang-senang di dunia. Baginda Nabi juga bersabda, ya kan, innalil maut la sakarat. Sungguh kematian itu memiliki sekarat, kesakitan. Sakaratul maut itu sebuah kesakitan, semacam siksaan. Padahal orang dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan sekarat itu bermacam-macam. Ada ketika sakaratul maut dia mendapatkan sebuah kondisi yang cukup berat, dia merasa tersiksa yang luar biasa. Itu sakaratul maut, ya kan itu. Tentunya ada sebab-sebab, ya kan itu. Dia merasa tersiksa. Ada lagi yang orang ketika kondisi sakaratul maut dia merasa senyum. Seakan ada orang yang mendatanginya. Seakan ada orang yang menyambutnya dari orang-orang soleh.
dia bahagia, senang. Ya. Ada yang mungkin biasa saja, ya kan? Dicabut udah begitu saja. Jadi bermacam-macam kondisi orang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan laza, ya kan tuh. Makanya dianjurkan orang ketika dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan laza, ya, diharapkan kalau dia ini dalam posisi kakinya menghadap ke kiblat, sehingga ketika duduk dia menghadap ke kiblat itu. Ini untuk memudahkan proses kematiannya. Ini secara tuntunan, ya kan, tuntunan agama saja. Pemirsa rahimakumullah, sekali lagi sakaratul maut sebuah proses untuk menuju kematian, ya kan. Sekali lagi, di sana pun juga kondisinya berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap orang berbeda mengalami sakaratul maut. Kita mungkin pernah dengar ada seorang anak muda, ya kan, dalam keadaan naza sakaratul maut. Kemudian datangkan Nabi, ya kan, ditanyai, apakah engkau masih punya ibu? Ya kan, punya, kan. Nah, kalau ketika dicek kembali, ibunya tidak rela dengan anak itu, dalam keadaan marah kepada anak itu. Kemarahan orang tua itulah yang menyebabkan anak itu tersiksa ketika naza, ketika sakaratul maut. Ketika dalam keadaan sekarat dia merasakan siksaan yang luar biasa akibat ketidakrelaan orang tua kepadanya. Tapi ketika Nabi memohon pada orang tua itu untuk mengikhlaskannya, memaafkannya, maka dengan mudah anak itu meninggal dan menuju pada pintu kematian atau masuk di pintu kematian. Nah, ini kondisi yang berbeda-beda tentunya, ya kan itu. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan ketika sakaratul maut. Pemirsa rahimakumullah, kematian bukanlah akhir perjalanan manusia, tapi kematian adalah sebuah awal dari kehidupan manusia, kehidupan yang abadi. Kematian merupakan hal yang pasti, yang sudah kita katakan tadi kan dalam ayat Al-Quran. Dan malaikat pencabut nyawa pun juga selalu datang ketika saatnya sudah tiba. Idza jaa ajal la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajalum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak bisa dipercepat ataupun ditunda. Jadi itulah tugas malaikat pencabut nyawa. Kapanpun akan mencabutnya. Nah, kalau menurut lisan Imam Ali, ya kan, bahwa orang itu tidak bisa lepas dari kematian. Baik dia mendatangi kematian atau kematian yang akan mendatangi dia. Ini tahap yang kedua. Setelah sakaratul maut, maka masuki pintu kematian. Ketika sudah meninggal, lalu dia kemana rohnya? Nah, setelah kematian, manusia akan memasuki sebuah ruangan, sebuah kondisi, sebuah tempat yang mengerikan. Tempat yang kita sebut dengan alam barzah, tempat penantian, tempat untuk menunggu sebelum datangnya hari kiamat, tempat untuk istirahat. Tapi istirahat itu kadang melelahkan, kadang menyenangkan. Tergantung amal seseorang. Alam barzah itu akan menjadi surga bagi seseorang, juga bisa menjadi neraka untuk seorang. Dalam sebuah hadis katakan, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah
aw hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau mungkin akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Itu alam barzakh, jadi mengerikan. Nah, dan orang hampir tidak bisa lepas dari siksa alam kubur itu. Bahkan yang muslim pun mendapat jatah siksaan di alam barzakh itu, lantaran pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tentu nanti kita akan sebutkan bahwa itu sebagai penyucian diri, ya kan itu. Dengan disiksa di alam barzakh, nanti ketika dibangkitkan, dia akan terbebas dari dosanya. Sebenarnya lagi tidak. Ketika disiksa terus saja, nanti di hari kiamat, dari kebangkitan di padang mahsyar, tetap saja dia akan mendapat siksaan lagi. Karena dosanya begitu banyak. Ini tahapan yang berikutnya setelah sakaratul maut, kematian, kemudian menuju ke alam barzakh. Nah, dan tahapan berikutnya adalah alam kebangkitan yang kita sebut dengan mahsyar. Dari alam kubur, manusia akan digiring dan dikumpulkan di sebuah tempat lapang, sebuah mahsyar, tempat yang luas. Dan tentunya keadaan ini atau bentuknya mungkin berbeda-beda. Mahsyar seorang itu sesuai dengan amal perbuatannya, tidak bisa disamakan. Sama seperti kondisinya di alam barzakh, berbeda-beda. Walaupun semuanya akan mendapatkan giliran di alam barzakh, tapi kondisi di dalamnya akan berbeda-beda. Nah, maka ketika berada di padang mahsyar, ketika dibangkitkan dari kubur, maka tidak ada satu pun yang ditinggalkan, semuanya digiring ke alam mahsyar. Wa hasarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia. Mereka semua kami kumpulkan. Dan tidak kami tinggalkan satu pun di antara mereka. Al-Kahfi ayat 47. Jadi semuanya akan mendapat giliran di alam mahsyar. Semua dikumpulkan berbarengan semuanya. Ketika trompet nanti dibunyikan, ya kan. Bukan hanya itu, ya kan. Bahkan dalam Al-Quran katakan, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'ikun wasyahid, sa'iku wasyahid. Lalu setiap orang akan datang bersama dengan malaikat pengiring dan saksi. Malaikat yang fungsinya menggiring manusia dan nanti akan menjadi saksi atas perbuatan manusia itu. Banyak saksi atas amal manusia, ya kan. Di sana ada Allah sebagai saksinya, ada Nabi, para orang soleh sebagai saksinya, ya kan. Orang mukmin, ya kan. Dunia juga sebagai saksi, ya kan. Malaikat sebagai saksi. Bahkan tubuh kita pun juga nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tapi ketika seorang dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikirim ke mahsyar, itu sudah ada malaikat yang mengiringnya, plus menjadi saksinya. Jadi manusia tidak bisa mengelak kemana-mana. Dan di padang mahsyar itu sesuatu yang mungkin sebuah perjalanan yang sangat panjang padang mahsyar itu. Karena akan melewati pos-pos. Dari pos-pos itu nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada yang penimbangan, mizan, ya kan, ada sirat, ya kan, dan lain-lainnya. Itu berkaitan dengan tahapan, ya kan, itu. Tahapan seorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai sakaratul maut, kemudian menuju pada pintu kematian, menuju pada alam barzakh, dan menuju pada kebangkitan.
mahsyar nanti. Pemirsa rahimakumullah, kita ketika mendengar kata kematian ini seperti ngeri ya kan, itu takut, dan hampir kebanyakan orang lah takut dengan kematian itu ya kan, baik yang muslim ataupun selain muslim rasa takut jika mendengar kata kematian, karena sebuah misteri kematian ya kan, mengerikan ya kan itu. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang bisa takut akan kematian? Ya. Di antaranya adalah dengan kematian itu dia menganggap itu sebuah kehancuran, kefanaan, kesernaan ya kan. Dia akan sirna setelah itu. Nah, tentunya ini orang yang tidak meyakini hari akhir ya kan. Orang-orang ateis yang mereka tidak punya keimanan tentang hari akhir, tentunya dia menganggap bahwa kematian ini sudah kesirnaan, kehancuran, sudah. Orang meninggal berarti sudah habis, selesai. Sehingga dia takut kalau mati. Kalau sudah mati sudah selesai. Nggak ada alam akhirat, nggak ada ini, nggak ada itu semuanya. Nah. Kemudian di antara lagi yang ditakutkan dari kematian ini adalah kehilangan kerabat, kehilangan sanak famili, keluarga, orang tua, anak, cucu, orang-orang yang dicintai. Dan kematian dia akan tidak memiliki itu semuanya. Nah, sebab itu dalam Islam tentunya kan dianjurkan, makanya kalau anak soleh itu dia akan mendoakan orang tuanya. Nah, orang tua yang punya anak soleh dia tenang saja, ketika meninggal dia santai. Kenapa? Karena anak solehnya pasti akan mendoakannya ya kan. Waladun solehun yad'ulahu ya kan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya, kerabatnya, sanak familinya, bahkan sahabatnya, orang yang dicintainya, guru-gurunya ya kan, itu didoakan semua, sehingga mereka tidak takut dengan kematian, rasa tenang. Tentunya kondisi orang beda-beda, tidak bisa disamakan. Kita sekarang bicarakan kenapa orang takut dengan kematian, ya karena ini takut kehilangan sanak famili, kerabat, keluarga, anak. Kemudian yang lainnya lagi, kenapa orang takut dengan kematian? Ya karena nggak punya iman, tidak punya iman. Nggak ada iman, seperti orang ateis tadi yang kita katakan tadi ya kan. Ya. Ya takut mati ya udah, karena itu sebuah kehancuran ya kan, itu nggak punya iman sama sekali. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang takut akan kematian? Ya karena memiliki dosa yang banyak, punya kesalahan. Dia takut mati. Kenapa takut? Karena akan mendapatkan siksaan. Intinya takut neraka, takut siksaan. Seseorang yang masih punya beban dosa pasti inginnya diperpanjang umurnya supaya bisa bertaubat, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, supaya diperpanjang umurnya sehingga bisa memperbaiki dirinya ya kan? Itu harapan orang-orang yang punya dosa, supaya diperpanjang ya kan? Itu nanti digambarkan dalam Al-Quran orang-orang yang menyesal di akhirat nanti ya kan. Jadi dia mohon supaya diperpanjang umurnya atau dikembalikan ke dunia supaya dia bisa beramal baik, bisa bersedekah. Kenapa? Ya karena itulah, kematian akan bawa bencana, akan bawa siksaan. Kemudian kenapa? Lagi menambahkan lagi, kenapa orang takut akan kematian? Ya kan? Orang takut akan kematian diantaranya juga mungkin karena berubahnya hati. Ya.
perubahan hati. Perubahan hati seperti apa? Kita mungkin lihat sahabat Al-Imam Hussein yang kita pernah dengar namanya adalah Al-Hur. Dia adalah orang yang memusuhi Al-Hussein. Tapi ketika akhir hayatnya bagaimana? Hatinya berubah. Hatinya berubah, tahu-tahu memihak kepada Al-Hussein. Maka kata Al-Hussein apa? Baginya surga. Nah, tapi sebaliknya, orang-orang yang tahu itu adalah kebenaran kemudian menentangnya, seperti musuh-musuh Al-Hussein ataupun musuh Ahlul Bait, maka dia akan merasa takut dan kematian. Kenapa? Karena hatinya dia berubah. Hatinya jadi kebencian kepada Ahlul Bait. Kebencian inilah yang membawa ketakutan akan kematian. Kebencian kepada kebenaran, kebencian akan keberadaan petunjuk yang benar, ya kan? Ada yang sang nabi, ada yang sang wasi, ada yang para imam, ada yang Ahlul Bait. Pembelotan seperti ini, ya kan, atau penentangan seperti ini akan membekas pada dirinya dalam bentuk rasa takut yang luar biasa ketika dia sudah di akhir hayatnya. Takut akan kematian yang luar biasa. Kenapa ya? Karena berubahnya hati tadi itu. Pemirsa rahmatullah, ya kan? Islam mengajar kepada kita, ya kan, supaya kita ini mempersiapkan diri dengan amal baik, amal soleh. Sebab itu baginda Nabi tidak suka untuk selalu mengingatkan akan kematian, ya kan itu. Aksiru dzikraha dimil ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi apa? Perbanyaklah dengan mengingat pemutus kenikmatan, penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan? Ya kematian itu. Karena orang dengan kematian dia nggak bisa merasakan kenikmatan dunia lagi. Maka Nabi meminta kepada kita supaya apa? So mengingatnya. Mengingat kematian itu sebagai penghancur kenikmatan dunia ini. Bahkan dengan kata aksiru zikro. Perbanyaklah dengan mengingat. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi terus menerus supaya kita ingat kematian. Emang kematian itu kadang membawa kesedihan, ya kan itu. Kalau ada saudara kita, sahabat kita yang meninggal, guru-guru kita menangis. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan itu. Tapi sebenarnya, ya kan itu, kematian itu yang sudah dianjurkan oleh Nabi untuk kita ingat selalu, memberikan makna hidup, memberikan motivasi kepada kita. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan kalian ini sebagai orang asing atau sebagai pengembara, abirun sabil, pengembara. Artinya apa? Artinya seorang yang asing, orang asing ketika berjalan menuju tempat yang dia tidak ketahui, ya tentunya dia harus membawa bekal yang banyak. Atau pengembara itu artinya dia akan kemana-mana, ya kan, itu pasti memerlukan bekal yang banyak. Nah, itu istilah yang digunakan oleh Nabi, ya kan. Gharib, jadi orang asing. Tadi kita nggak kenal, kita nggak tahu situasi tempat yang kita tempati. Jangan-jangan dia ada penculik, ada perampok dan lain sebagainya. Maka kita perlu bawa bekal yang banyak. Atau kita jadi pengembara, ya kan itu. Jadi pengembara.
akan berjalan terus, membutuhkan bekal yang banyak. Ini makna dari kematian atau mengingat kematian. Ini kita sebut sebagai motivasi ya kan itu. Belum lagi kita diingatkan oleh ayat Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah sebuah kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Dunia adalah sebagai penipu. Pada sungguhnya, karena tidak mengenal dunia, tidak tahu menjalankan dunia. Memang, ya kan itu, orang yang tidak mengenal dunia, ya kan itu, kadang ada yang mencela dunia begitu saja, ya kan itu. Pernah ada sahabat Imam Ali, dia ingin meniru Imam Ali. Imam Ali itu pernah mengatakan, ya dunia tolak tuki, salasan, larus atau fihan. Ya dunia aku sudah talak engkau 3 sekaligus, talak 3, larus atau fiha. Kau nggak usah kembali kepadaku, hai dunia. Kau nggak usah menipuku, ya, kata Imam Ali. Ini ada orang yang mungkin ingin meniru, ya kan itu, mencela dunia, ya kan itu. Imam Ali mencela dunia wajar, karena dia tidak tergantung dengan dunia sama sekali, ya kan itu. Tapi orang masih tergantung dengan dunia, kemudian pura-pura mengucapkan dengan ucapan sama dengan Imam Ali, mencela dunia. Imam Ali menegur, apa salah dunia sehingga kau mencela dunia itu? Tahukah kamu dunia itu adalah tempat ibadahnya orang-orang soleh? Kalau nggak ada dunia, dari mana orang soleh bisa masuk surga? Dunia tempat sujudnya orang-orang beribadah. Tempat orang bersedekah. Tempat orang beramal baik. Kenapa kamu celah? Orang nggak usah menjawab. Karena dia belum tahu dan status imannya berbeda dengan Imam Ali. Imam Ali mengatakan seperti itu karena berani. Kalau sudah jelas ya kan, dunia nggak akan menggodanya. Tapi kalau orang biasa, orang seperti kita, yang masih terpengaruh dengan dunia, kemudian kita mencela dunia, kapan jadinya ya kan itu? Ya seperti orang tadi itu, akan malu ya kan itu, karena nggak tahu dunia seperti apa itu. Betul, Al-Quran memberikan gambaran ya kan, Al-Quran mencela dunia itu sebagai penipu. Tapi karena Al-Quran memandang bahwasanya ya kan itu, inilah pemikiran dari orang-orang soleh, inilah pandangan orang-orang soleh ya kan itu. Allah memperlihatkan bagaimana orang-orang soleh memandang dunia ini hanya sebagai penipu saja. Bagi orang-orang yang banyak dosa, maka dunia tempat bertaubat, tempat ibadah, tempat mohon ampunan, tidak mungkin dicela. Pemirsa rahimakumullah, tujuan kita ini sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira bahwasanya kami ciptakan kalian ini sia-sia dan kalian tidak kembali kepada kami? Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang milik Allah, segala akan kembali kepadanya. Sebab itu kita harus berpikir cerdas. Kita ini siapa? Kata Nabi, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wa amila ma ba'dal maut, dan dia beramal untuk nanti setelah kematian itu apa yang sudah dipersiapkan. Itu orang cerdas, kata Nabi. Dia cerdasnya tahu ya kan itu, masa depannya seperti apa. Bahasanya dia masa depannya itu adalah di padang mahsyar, masa depannya ada di hari kiamat nanti, masa depannya ada di alam akhirat nanti. Maka harus mempersiapkan bekal untuk ke sana.
Perjalanannya begitu panjang kata Imam Ali, ya kan. Jauhnya, lamanya, ya kan. Gak bisa dibayangkan itu di sana nanti. Nah, kata Sayyidina Ali, innaka makhlukun lil akhirah fa'malaha, ya kan. Kamu itu diciptakan, makhluk yang diciptakan untuk akhirat, ya kan. Dunia memang diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia. Kita diciptakan untuk akhirat, maka beramallah untuk akhirat. Kerjakan sesuatu yang nanti untuk masa depan kita, ya kan. Investasi kita akhirat nanti, ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah, kita ini manusia yang mungkin tidak luput dari dosa, ya kan. Kematian selalu menghantui kita, ya kan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita belum sempat taubat, kita belum sempat istighfar, ya kan. Nah, sebab itu Allah yarham Ustaz Jalal dalam kitabnya Mengenai Kematian belum mengungkapkan, ya kan, bahwasanya kematian ini sebenarnya proses penyucian dan pembersihan diri dari noda-noda dosa. Kita berasal dari Allah dalam keadaan suci ketika diciptakan, maka kita harus kembali dalam keadaan yang bersih juga. Tapi apa mungkin? Nah itu pertanyaan, apakah kita bisa kembali dalam keadaan suci juga sementara kita sudah berlumuran dengan dosa, ya kan? Kita sudah hanyut dalam kenikmatan dunia karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka disinilah dibutuhkan sebuah penyucian diri. Belum mengungkapkan bahwa ada 3 tahapan dalam penyucian diri, ya kan. Satu ketika di alam dunia, ya kan. Bagaimana caranya di alam dunia nih? Ketika kita masih hidup, penyuciannya bagaimana? Di antaranya adalah dengan taubat, ya kan. Taubat dengan banyak istighfar. Inilah cara kita di dunia untuk menyucikan diri kita. Istighfar menutupi kesalahan kita. Penyucian diri dari Allah SWT disebut dengan tamhiz dalam istilah Al-Qur'annya, ya kan itu. Kemudian dengan adanya taubat, selain taubat adanya ujian-ujian, ya kan itu. Cobaan-cobaan. Ya kan, sakit lah, termasuk sakaratul maut, ya kan, siksaan sakaratul maut. Itu semuanya adalah penyucian atas dosa-dosa kita ketika di dunia, ya kan itu. Diberikan ujian yang banyak, ya kan. Dalam hadis katakan, idza aradallahu bi abdihi al-khair ajjala lahul uqubah fid dunya wa idza arada bi abdi syarr amsaka anhu bi dzanbi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, Dia akan segerakan hukuman di dunia, berikan cobaan. Jika Allah ingin menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat, sehingga akan ditunaikan pada hari kiamat nanti. Akan mengakhirkan balasannya atas dosa yang dia lakukan. Diberi cobaan Rasulullah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah menghendaki kejelekan, ya kan? Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak nanti. Artinya dibiarkan, ya kan? Biarkan dia bergelimang dalam dosa. Nanti di hari kiamat baru diberi siksaannya lebih berat lagi. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai suatu kaum akan memberikan ujian pada mereka. Unik, ya kan? Ini bentuk kasih sayang Allah, ya kan? Rahmat Allah. Rahmat itu kadang kan menyenangkan, kadang tidak. Beda dengan ra'fah, ya kan? Kalau ra'fah itu kasih sayang yang tanpa menyakiti. Tapi kalau rahmat bisa dua-duanya. Ini bentuk salah satu dari kasih sayang Allah adalah apa? Menyukai seseorang, mencintai hambanya, maka Allah akan berikan siksaan kepadanya, memberikan cobaan, ya kan? Ujian, ya kan itu.
Dan ujian paling berat adalah para nabi, ya kan? Kemudian para soleh, kemudian orang-orang mukmin dan tingkat-tingkatnya itu. Ya. Nah, pemirsa rahimakumullah, ya kan? Selain taubat tadi, ya kan, sana ada amal baik, ya kan, sedekah, membantu orang lain, ya kan, membahagiakan orang lain, berkhidmat, menunaikan hajat orang lain, melaksanakan ibadah-ibadah, ya kan. Ini semua bisa menghapus dosa, ya. Bisa menjadikan penyucian, ya kan itu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya. Artinya orang bisa menjaga, bisa bertakwa, bisa berbuat baik, ya kan itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah, ya kan. Yang kedua adalah alam barzakh. Alam barzakh ini juga penyuciannya ya tentunya dengan istighfar saudara-saudara kita. Karena kita sudah nggak ada di dunia. Kita berada di alam barzakh, alam kubur. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa. Orang sudah masuk pada pintu kematian, dia nggak bisa melakukan apapun. Siapa yang akan melakukannya, membantunya? Ya saudaranya, ya muridnya, ya gurunya, ya anaknya, ya orang tuanya, ya kerabatnya, siapapun. Mereka bisa mendoakan untuknya. Ini punciannya lewat seperti ini. Ya puncian di alam barzakh, ya dengan istighfar dari saudara-saudaranya, dari keluarganya. Ya kan? Ya Allah, ampun. Alhamdulillah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kaum mukminin dan mukminat pada hari terjadinya hisab nanti. Ya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita bacakan doa untuk mereka saudara kita kaum muslim muslimat, ya kan. Nah, selain istighfar, maka pahala amal baik, ya, bukan beramal baik karena orang sudah meninggal. Yang bisa melakukan adalah orang lain yang masih hidup. Dia bisa beramal dengan niat pahalanya untuk si fulan yang sudah meninggal, ya kan? Dihadiahkan, entah itu sedekah, entah itu sesuatu yang lainnya, atau ibadah-ibadah sunnah, ya kan, zikir, sholawat, kita hadiahkan, niatkan, majelis ilmu, bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini pahalanya ya, ditransfer pahala dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Selain istighfar dari mereka kaum muslimin, ya kan itu. Nah, sementara penyucian diri di alam akhirat, ya tentunya dengan bencana-bencana yang ada di alam sana, ya kan. Itu. Bencana-bencana yang pada alam sebelumnya itu jadi penyucian juga, ya kan. Ketika di padang mahsyar, ya kan, dia bisa suci. Kenapa? Karena ketika di alam barzakh dia sudah mendapat siksaan yang luar biasa, ya kan. Nah, alam barzakh itulah sebagai penyucian dia, sehingga kelak di akhirat di padang mahsyar dia terbebas. Nah, kemudian penyucian dari mana lagi? Yaitu dari syafaat orang-orang mukmin, orang soleh, para nabi. Di padang mahsyar, siapa yang bisa mengampuni? Yang bisa menolongnya? Ya mereka lah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Para nabi, para wasi, aulia, sholihin, mukminun, ya kan? Mereka lah akan berikan syafaat nanti pada orang-orang yang memerlukan, ya. Ahlul bait akan berikan syafaat kepada para pengikutnya. Nah, maka kalau ini sudah tidak bisa, ya kan, maka yang terakhir adalah apa? Ya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dibiasakan, ya kan, untuk mengucapkan sifat-sifat Allah yang baik, Ar-Rahman Ar-Rahim diulang-ulang. Supaya kelak lidahnya ini terus mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dulu dikisahkan pasti ada seorang yang digiring ke neraka, mau digiring oleh malaikat dibawa ke neraka, ya kan.
tapi wajahnya selalu menoleh ke belakang. Lalu Allah memberhentikan malaikat. Malaikat berhenti. Coba tanyakan, kenapa dia wajahnya menoleh ke belakang? Ya kan? Padahal dia sudah giring ke neraka. Kenapa wajahnya masih menoleh ke belakang? Ada apa? Benar malaikat menanya kepada orang itu. Orang itu menjawab, Ya Rob, rahmaka ya Rob, rahmaka ya Rob. Kasih sayangmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Dia pasrah, dia akan dikirim tahu banyak dosa. Tapi dia punya keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Kasih Sayang. Maka pada saat itu, malaikatku berbaliklah, bawa dia ke surga. Karena dia selalu meyakini bahwa aku adalah Maha Ngasih dan Maha Penyayang. Sehingga orang yang banyak dosa yang harus dibawa ke neraka ini tidak jadi. Kenapa? Lantaran dia terbiasa mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Meyakini kasih sayang Allah itu luas. Pemirsa rahimakumullah. Nah, sebelum terakhir ini, sebelum kita tutup, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Dan menjadi hal yang penting. Yaitu bahwa kita ketika melakukan sesuatu, pasti akan memberikan efek. Dampak. Dan dampaknya itu kadang secara langsung atau tidak. Nah, kalau kita minum obat, maka apakah kita langsung sembuh? Tidak. Itu akan melewati proses dulu obat itu. Dihancurin dulu di lambung. Dan baru nanti dipilah-pilah khasiatnya, fungsinya untuk sakitnya dan itu ya kan. Baru dia bisa sembuh. Tidak bisa langsung. Nah, itu satu perbuatan. Tapi ada perbuatan yang lain yang akibatnya langsung. Seperti kalau umpamanya kita mengiris jari kita dengan pisau, maka darah yang keluar itu secara langsung, tidak ada proses, tidak perlu menunggu dulu. Kita mengiris jari kita, pasti langsung keluar darahnya itu. Nah, pemirsa, apakah perbuatan yang kita lakukan ini seperti apa? Apakah memberikan dampak yang memerlukan proses seperti kita minum obat tadi, atau berikan dampak yang secara langsung seperti kita mengiris jari-jari kita? Nah, tentunya ya kan, kita akan mengatakan bahwasanya akibat dari sebuah perbuatan kita memberikan dampak secara langsung. Ini yang kita sebut dengan tajasumul a'mal. Bahwasanya amal-amal kita ini berimbas, berdampak, memberikan efek. Dan ini ada 3 hal, ada 3 macam. Masih dalam kitab Memaknai Kematian disebutkan bahwa amal kita ini nanti akan membentuk jati diri kita. Nanti di padang mahsyar ini kondisinya di padang mahsyar nih ya. Bentuk yang pertama ini, bahwa amal kita nanti akan membentuk jati diri kita. Artinya kita nanti di padang mahsyar ini apakah tetap menjadi manusia atau bentuk kita sudah berubah. Karena dari riwayat bahwa nanti kelak di padang mahsyar orang akan dibangkitkan dalam berbagai macam bentuk. Ada yang rupanya seperti monyet, ada yang anjing, ada yang babi, ada yang kakinya di atas, kepala yang di bawah, dan selanjutnya ya kan itu. Nah, jadi jati diri kita seperti apa nanti di hari kiamat nanti. Walaupun kadang di dunia tidak semuanya bisa melihat ya kan itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hakikat manusia itu. Ini di dunia hakikatnya sudah binatang atau enggak ya kan. Ya kan itu. Masih binatang atau sudah menjadi manusia. Nah, tidak semuanya bisa melihat ya. Maka dulu sahabat Imam Ja'far Shadiq, Abul Basir ya kan, pernah diusap matanya dan melihat orang-orang yang mengitari Ka'bah itu. Kebanyakan wajah mereka wajah binatang, bukan wajah manusia. Artinya sifat mereka masih sifat binatang, bukan sifat manusia yang mulia. Ya kan? Nah, ini tajasum, kan? Dampak dari amal kita nanti.
Yang kedua, bahwa amal kita ini akan diciptakan oleh Allah dalam wujud makhluk tertentu. Seperti dalam beberapa riwayat dikatakan, nanti ketika orang masuk alam barzah, ini misalnya berkaitan dengan alam barzah ya. Di alam barzah, ketika orang masuk di situ, nanti di sana ada makhluk-makhluk yang mengerikan. Nah, maka makhluk ini akan menyampaikan identitasnya, pasti aku adalah fitnahmu dulu, aku adalah gibahmu dulu, aku adalah harta harammu dulu, ya kan? Dan seterusnya. Hal buruk yang pernah dia lakukan akan berbentuk yang mengerikan dalam barzah itu, sehingga menyiksa dia. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan itu baik, maka dia akan menjadi cahaya. Cahaya-cahaya yang menerangi alam kuburnya. Aku adalah sholatmu, aku adalah sedekahmu, aku adalah hajimu, aku adalah silaturahmimu, aku adalah kesabaranmu. Semua berbentuk itu. Allah akan menciptakan makhluk tertentu yang itu adalah dari perbuatan kita di dunia. Dan yang ketiga adalah amal kita akan berwujud dalam bentuk dampak akibat secara langsung. Umpamanya kalau orang ya kan, makan harta haram, maka sesungguhnya yang dia makan itu adalah api. Ya kan? Ya, dalam Al-Quran kata orang-orang yang makan harta anak yatim secara dolim, maka sesungguhnya yang dimakan dalam perutnya adalah berupa api. Kita nggak usah lihat, tapi yang usah lihat adalah para wali tentunya, para solihin, mukminin. Mereka bisa melihat ketika yang kita makan, kita kunyah ini adalah api yang kita telan itu. Ya. Sehingga hal-hal haram yang dilarang yang kita makan itu, atau perbuatan buruk yang kita lakukan, itu nanti akan menjadi ya kan, percikan-percikan api dalam tubuh kita yang nanti akan membakar kita sendiri. Semakin banyak keburukan yang kita lakukan, maka diri kita akan penuh dengan percikan api. Baca dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Api neraka yang bagaimana? Api neraka yang waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batuan. Kita pernah dengar juga ada kisah pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Batu-batuan yang diambil dari sijil dan neraka, itulah bahan bakar neraka yang sesungguhnya. Yang satu batu kerikil kecil saja itu ketika dilemparkan kepada pasukan gajah itu akan menembus. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Satu batu saja itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka tubuh itu akan meleleh. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan ulat, tinggal tangkainya saja, meleleh habis tinggal tulangnya. Itulah batu kerikil yang dilemparkan oleh burung ababil tepat di kepala pasukan gajah. Satu kerikil mengenai satu pasukan, satu orang penunggang gajah, langsung meleleh itu. Tinggal tulangnya saja. Kita bisa bayangkan seperti apa panasnya neraka itu. Tapi jangan salah paham, neraka tidak ada api. Karena bahan bakarnya adalah apa? Batu-batuan, satu lagi apa? Manusia. Manusia bagaimana? Yang tadi di dunia dia melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan itu berdampak, menjelma menjadi percikan-percikan api yang nanti kelak akan membakar dia, ya kan itu. Ini dalam Al-Quran, dalam surat katakan, janganlah kalian menggibah sama ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling gibah. Apakah kalian ingin makan dengan gibah itu sama seperti kalian makan daging saudara kalian sendiri? Dan kalian pasti akan jijik dengan hal itu. Ya kan? Makan bangkai, makan daging saudara sendiri. Tentu akan menjijikkan. Jadi gibah itu akan berdampak seperti orang makan bangkai. Itu nanti akan bentuk percikan-percikan api dalam tubuhnya. Sehingga dalam riwayat katakan
penghuni neraka itu yang diminta apa? Yang diminta adalah supaya dicukupkan, jangan ditambah lagi penghuninya. Kenapa? Karena semakin ditambah lagi semakin panas volume nerakanya. Kenapa? Karena bara apinya itu manusia itu yang datang masuk situ. Yang datang itu dengan bawa apinya masing-masing. Di neraka nggak ada apinya, nggak ada istilahnya naru jahanam berarti api neraka, tidak. Yang ada bahan bakar neraka yaitu manusia dan batu-batuan. Pemirsa rahimahullah, sebagai kesimpulan, kematian adalah sebuah kepastian, harus kita yakini. Yang kedua, balasnya Islam itu mengajarkan kepada kita kehidupan setelah mati jauh lebih penting daripada kehidupan dunia yang fungsinya sebagai tipu daya saja. Kemudian kita harus persiapkan diri menuju kematian dengan amal soleh, bekal-bekal yang banyak. Karena perjalanan begitu panjang, ya kan? Begitu jauh, perlu dengan bekal yang banyak. Yang kita harus sadar, ya kan, tuh, bahwasanya kita ini diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya kita harus beramal untuk akhirat kita, ya kan, tuh. Harus kita sadari itu. Kita bukan makhluk untuk di dunia, untuk menikmati dunia. Ya kan? Boleh kita melihat dunia, ya kan, itu. Tapi bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Ya kan? Kita bawa urusan dunia ini kepada akhirat. Kita rubah, kita setting menjadi pahala semuanya. Ya. Itu orang yang cerdas, kata Nabi. Ya kan? Dan yang terakhir, kita harus sadari bahwa setiap amal yang kita lakukan pasti akan dampaknya. Ada dampaknya, ada akibatnya, ada jelmaannya. Ya. Nah, semoga kita semuanya bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan tenang, dengan penuh keimanan, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita. Kita hindari hal yang buruk dan kita perbanyak dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita jadikan kalau kita diberi kematian yang husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap kita ini dalam perjalanan menuju Allah punya rute yang berbeda-beda. Dalam perjalanan kita menuju Allah itu macam-macam. Ada yang sudah jauh berjalannya, ada yang baru mulai, ada yang sudah larinya kencang, ada yang masih tertatih-tatih. Bahkan ada yang terus-menerus tersungkur aja. Setiap kali dia berdiri, jatuh lagi, berdiri, jatuh lagi. Dan karena dirindukan oleh seorang sufi ialah satu keadaan ketika kita sudah tersungkur, berusaha bagaimanapun kita tersungkur lagi, sampai kita akhirnya pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohonkan bantuan Dia untuk membimbing kita. Memang betul, seringkali ada orang yang mengaku dirinya sufi, tapi kemudian meninggalkan syariat. Pastilah itu bukan sufi yang sebenarnya. Mungkin ada juga ya beberapa tarekat yang menyimpang dari syariat. Dan kalau menyimpang dari syariat tidak boleh kita ikuti. Karena tarekat yang benar haruslah sesuai dengan syariat. Belajarlah di pusat kajian tasawuf. Sebetulnya gampang sekali kita melihat apakah tarekat itu benar atau tidak. Tadi pagi kita membicarakan tentang syarat-syarat seorang guru. Karena inti tarekat itu sebetulnya adalah keharusan kita punya guru. Karena bisa saja kita baca peta itu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tapi tampaknya lebih enak kalau ada orang yang sudah berpengalaman.
Dan itu harus kita jadikan guru. Biasanya guru itu mengajar dalam sebuah tarekat berdasarkan pengalaman dia dalam perjalanan rohani. Jadi map-map itu sudah dia hafal. Betul, kalau kamu pilih ke situ nanti ketanggur batu karang, kalau ke sini nanti kamu tenggelam di sungai. Biasanya ditunjukkan oleh guru yang berpengalaman itu. Nah, biasanya untuk kita ketahui apakah aliran itu sesat atau tidak, lihat aja itu perilaku gurunya. Kalau misalnya gurunya itu ternyata sangat mementingkan hal-hal yang duniawi, sudah jelas itu harus kita tinggalkan. Karena bagaimana kita menuju Tuhan kalau gurunya masih terikat dengan dunia? Jadi sebetulnya kita punya beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Cara orang awam ialah kita mengenal Allah dengan mengikuti pembicaraan dari para ustadz, ya, para kiai, guru-guru kita. Yang kedua, dengan menggunakan akal kita. Kita belajar sendiri, dalil-dalil, ya, pembuktian-pembuktian. Kita akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, ada yang mengenal Allah itu dengan mencintainya, dengan hati itu, dengan kecintaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Dalam tasawuf itu peribahasa itu diubah, kalau tak cinta maka tak kenal. Jadi kalau kita ini tidak cinta kepada Allah, kita tidak akan mengenal dia. Itu pengetahuan yang kita peroleh dari guru-guru, dari akal kita. Itu pengetahuan yang tidak bisa diandalkan. Orang itu hanya bisa mengenal sesuatu karena kecintaannya. Nah, itulah yang dipelajari dalam tasawuf yang ketiga itu. Yang tasawuf itu. Yang dengan dalil-dalil itu yang dipelajari dalam fikih. Kalau yang pertama itu dari guru-guru, itu yang dipelajari di sini. Kita dengar dari guru-guru, ya. Kemudian, nah Pak, sejak kapan ini kita harus mempelajari tasawuf? Sebetulnya sejak pertama kali juga kita belajar, itu kita harus dua-duanya itu kita belajar itu. Segi-segi syariat dan segi-segi tasawuf itu. Malahan kalau menurut Al-Quran, ketika Tuhan mengajarkan melalui Luqman bagaimana cara kita mendidikkan agama kepada anak-anak, itu yang saya lihat pendekatan pertama adalah pendekatan tasawuf. Misalnya di situ disebutkan anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Itu kalau kita ngajarkan kepada anak-anak pertama kali, ajarkanlah anak-anak kita itu untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan ajarkan kepada mereka bahwa mereka itu semua sedang berjalan menuju Tuhan. Ilayya, kepada akulah al-masir, tempat kembali kamu. Dan itu inti tasawuf. Inti tasawuf ialah bagaimana kita mengabdi kepada Allah itu karena rasa syukur, karena rasa terima kasih kita kepada anugerahnya. Jadi janganlah kita ajarkan kepada anak-anak itu pada awal-awal sudah langsung itu surga dan neraka, ditakut-takuti dengan neraka, sehingga anak mengalami depresi mental. Mungkin dia jadi baik, tapi jadi baiknya itu karena gangguan psikologis. Tapi tanamkanlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa terima kasih. Nah, pendekatan fikih yang kita sebut pendekatan syariat, itu pendekatan sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, benar atau tidak benar, masuk surga atau masuk neraka. Tuhan itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda oleh ahli fikih dan ahli tasawuf. Dalam pandangan ahli fikih, Tuhan adalah seorang hakim yang galak. Dalam tangannya ada palu tuh. Kalau kamu lakukan ini, kamu masuk neraka. Kalau kamu lakukan ini, kamu masuk surga. Tuhan itu wajahnya wajah yang menakutkan, syadidul iqab. Dan itu tidak salah. Itulah wajah Tuhan yang membuat hukum. Itu wajah Islam dalam bentuk syariat. Tapi kemudian Tuhan juga punya wajah yang penuh kasih sayang. Orang sebut itu sifat-sifat jamaliyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat itu mengungkapkan sifat-sifat jalaliyah. Mestinya jalal itu ngajarnya syariat. Nah, jamal itu mengajarkan tasawuf. Sifat jalaliyah, kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pertanyaannya, dua-duanya itu kita bareng-bareng aja itu. Kita belajar syariat,
Karena sebetulnya tasawuf itu masih tetap syariat juga itu. Hanya pendekatannya saja sekarang itu ya berbeda. Orang yang mengatakan bahwa syariat dululah nanti kita pelajari. Kalau syariatnya sudah kuat, barulah kita belajar tasawuf. Itu ilmu syariat itu luar biasa banyaknya tuh Pak. Nggak bakal keburu. Sedangkan tasawuf it's not something to talk about. Ini juga something to act upon, something to do. Itu tasawuf itu. Dan kalau kita hanya mau mengamalkan sesuatu setelah nanti belajar syariat selesai, kapan ini kita mengamalkan tasawuf itu gitu. Karena ada cerita dari Imam Al-Ghazali. Ada orang yang kerjanya itu belajar ilmu syariat terus menerus. Sampai di sebuah padang pasir, karena dia menemukan batu besar, ada tulisan. Bacalah tulisan di balik batu ini, kata tulisan itu. Ketika dibalikkan batu itu, ada tulisan di baliknya. Mengapa engkau mencari ilmu terus menerus? Padahal ilmu yang sudah engkau pelajari pun belum engkau amalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu sudah masuk tasawuf itu. Mengamalkan ilmu itu. Jadi gitu Pak. Sambil jalan aja kita ini. Ada syariatnya, ada tarikatnya. Cuma biasanya kita ini seringkali keasikan di dalam syariat. Akhirnya terpesona kita dengan syariat itu. Senang seperti anak-anak bermain-main itu. Kebetulan mainannya itu menyenangkan. Akhirnya tidak pernah menggubris lagi tarekat atau tasawuf karena kita sudah keasikan dengan syariat itu. Nah, kalau kita keasikan dengan syariat, ada beberapa perilaku yang tampak. Pertama, kita cenderung menegaskan perbedaan di antara kita. Dan kedua, biasanya kita menjadi hakim yang menunjukkan mana mazhab yang benar dan mana mazhab yang salah. Yang paling repot lagi, kita merasa kitalah mazhab yang benar. Dan mazhab selain kita itu semuanya salah. Kalau sudah sampai puncaknya, kita mengambil alih posisi malaikat zabaniyah. Kita masukkan ke neraka semua orang yang tidak sepakat dengan kita. Dan mempersilahkan ke surga semua orang yang sependapat dengan kita. Itu paling repot. Kalau terlalu keasikan dalam syariat. Kata Sayyidina Ali, ada 3 macam orang beribadah. Satu, ada orang beribadah karena takut akan siksa Allah. Itulah ibadahnya budak-budak belian. Ibadatul ibad. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena ingin mendapatkan pahalanya. Itulah ibadahnya para pedagang. Dengan Allah saja dia transaksi, dagang. Orang yang beribadah pada tingkat seperti itu kerjanya menghitung-hitung pahala. Berapa Pak Ustadz pahala salat di Masjidil Haram itu? 100.000 kali salat di tempat yang lain. Jadi pulang haji dia tidak salat lagi. Karena sudah cukup yang 100.000 di Masjidil Haram. Ya secara matematik ya. Ada ibadah orang yang sangat matematis. Jadi biasa ngitung-ngitung pahala. Sampai zakat pun ditahan dulu sampai bulan puasa. Karena katanya mengeluarkan zakat di bulan puasa itu pahalanya lebih besar. Padahal misalnya sudah ada orang yang sangat membutuhkan itu dalam keadaan emergency dan dia punya zakat, tidak mau dia keluarkan karena pahalanya sekarang secara matematis sepersekian dari pahala di bulan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين
واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. Allahumma ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini ketaatan mereka yang khusyuk. Luaskan hatiku di dalamnya dengan taubat mereka yang tulus. Demi penjagaan-Mu, wahai pelindung mereka yang ketakutan.